Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan melanjutkan pembelajarannya mengenai fakta. Bagaimana kita akan membedakan antara kalimat fakta dan juga kalimat pendapat ya. Fact atau fakta, opinion sebagai opini. Kalimat fakta itu menceritakan kepada kita sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat ditunjukkan baik atau tidaknya, ya, atau ada kenyataannya, benar-benar terjadi, seperti itu. Sebagai contoh di sini dituliskan ya, George Washington was the first president of the United States. Benar, benar apanya? George Washington itu memang benar-benar presiden pertama Amerika. Nah, itu merupakan fakta. Nah, bedanya dengan opini, ya, opinions. Opini itu menunjukkan bahwa asumsi seseorang atau pendapat seseorang atau sesuatu yang dipercayai oleh seseorang atau bahkan rasa terhadap sesuatu itu merupakan pendapat. Jadi sebagai contoh di sini, Michael Jordan is the greatest basketball player of all time. Michael Jordan adalah pemain basket ya, terbesar atau terbaik sepanjang waktu. Nah, itu kan pendapat seseorang. Belum tentu kita berpendapat sama kalau menyatakan Michael Jordan itu pemain terbaik. Nah, itu yang dinamakan dengan opini atau pendapat. Nah, inilah yang kemudian di mana kalimat fakta maupun kalimat pendapat itu adalah suatu hal yang penting di dalam sebuah teks atau di dalam narasi bacaan. Nah, mari kita belajar mengenai bagaimana kita membedakan antara fakta dan opini. Gitu ya. Kita analisa satu persatu mengenai latihannya. Di sini ada exercises 70, decide whether the statement are fact or opinion. Yang pertama, the giant glass slipper is a unique building. Itu jelas opini. Karena itu kan pendapat seseorang bahwa the giant glass slipper itu adalah bangunan yang unik. Itu belum tentu unik bagi saya. Bagi saya masih unik Borobudur perbandingannya. Iya kan? Kenapa? Misalkan saja konteksnya Pak Jul dimintai pendapat. Antara Borobudur dengan the giant glass slipper, kenapa? Kalau saat ini bangun the giant glass slipper itu kan pakai teknologi. Coba bayangkan kita membangun Borobudur dengan pakai batu yang sedemikian besar yang belum tentu satu orang itu bisa mengangkat. Tapi ternyata orang zaman dahulu mampu membuat bangunan semegah itu. Nah, itu menurut Pak Jul yang paling unik dibandingkan the giant glass slipper. Nah, jadi kesimpulannya ini merupakan pernyataan opini. Kemudian yang kedua, the building was built in a coastal area in Chiayi, Taiwan. Nah, ini fakta. Karena benar. Kalau the giant glass slipper itu ada di coastal area in Chiayi. Di Taiwan sana. Bukan di Magelang, bukan di Jakarta. Berarti itu fakta. 3. Tourists are always welcome to visit the spectacular Casa Terracotta. Nah, ini juga fakta. Apakah ada penolakan kalau turis datang ke mengunjungi Terracotta? Kan tidak. Semuanya diperbolehkan. Itu fakta. In 2012, arsitek Octavio Mendoza created a building he called Casa Terracotta. Itu benar. Orang arsiteknya kan Octavio Mendoza sendiri. Ya, pernyataan ini adalah fakta. 5. The building attract many tourists from all over the world. Ini juga benar, juga merupakan fakta, bukan opini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pemahaman. For exercises 18, read this review from the visitor and state whether the statement are true or false.
Di sini ada beberapa orang ya. Jolin, 22 tahun. Singapore review 17 Mei, a blue crystal zoo. It is worth a visit. Ideal place to take photo for couple. Vincey, 25 tahun, Sydney, Australia. Review 21 Juli. They also put love lock, so the whole place looks so romantic and blissful for the couple. Olivia, 35 tahun, Pamplona, Spain, Spanyol. Review, memberikan penilaian ya, 12 Desember. Great architecture, want to visit again with my family. Jadi ini para turis-turis, review dari para turis pengunjung. Ada yang dari Singapura, Australia, Spanyol, Hong Kong. Daniel, 30 tahun, Hong Kong. Review memberikan penilaian pada 2 Juni. What were the authorities thinking when they built the building? It's so disrespectful. Wah, ini ternyata penilaiannya negatif ini, Daniel. Oke. Tapi yang namanya penilaian itu kan bebas saja ya, karena misalkan negara demokrasi itu bebas mau nilai baik buruk itu terserah. Tidak ada larangan. Kita mulai analisa. From the review, we know that all the reviewer like the giant glass slipper building. From the review, we know that all the review like. Nah, dari semua penilaian kita mengetahui bahwa semua penilai menyukai giant glass slipper building. Nah, yang suka itu Jolin, Vincey, Olivia, tapi Daniel itu enggak. Buktinya apa? Di sini ada pernyataan, it's so disrespectful. Jadi kita menjawabnya adalah false. Ya. True or false? Jelas false. Ya. Kita bisa tulis false because Daniel does not like the building. The building and think that it is disrespectful. That it is disrespectful. Nah, tidak suka pernyataan dia tidak suka dengan bangunannya itu kelihatan dari kalimat ini. What were the authorities thinking when they built the building? Apa yang pemerintahan setempat pikirkan ketika mereka membangun bangunan ini? Itu dia menunjukkan ketidaksukaannya dia terhadap bangunan tersebut. Dan juga tentang pemikirannya bahwa giant glass slipper building itu juga disrespectful. Tidak ada rasa penghormatan. Ya, enggak tahu ini alasannya apa itu. Yang tahu hanya Daniel. Kemudian yang kedua. From Daniel review, we know that Daniel might not be fond of the function of the building. Dari penilaian Daniel, kita mengetahui bahwa Daniel mungkin tidak cocok dengan fungsi bangunannya. Jadi dia berpendapat bahwa antara bentuk sepatunya dengan fungsi bangunan itu dia berpikiran tidak cocok. Mungkin seperti itu. Apakah itu benar? Nah, itu dimungkinkan juga benar. Alasannya apa? Because Daniel thinks the building apa istilahnya ya? Sebentar. Ada.
Oke, sebentar, tadi ada tetangga nganterin makanan. Biasa bagi-bagi, ini kan hari Jumat ya. Tadi sampai mana nih? From Daniel review, we know that Daniel may not be fond of the function of the building. Benar ya tadi, karena Daniel berpikir bahwa bangunan tersebut mungkin disrespectful, ya. Disrespectful boleh, karena apa? Karena tidak sopan. Mungkin Daniel berpikir bangunan tersebut tidak sopan. Because the building disrespectful, atau boleh kalau tidak sopan itu bahasa Inggrisnya discourteous. Discourteous itu juga sama-sama tidak sopan ya. Seperti itu. Oke. Cukup ya untuk yang exercises 18. Let's continue to exercises 19. Di sini ada mengenai prosentase. Kita mempelajari tentang bagan ya. Mempelajari tentang bagan. Chart lebih tepatnya chart. Exercises 19. Fill in the blank with short answer. Travel rating to the giant glass slipper building Chiayi, Taiwan. Nah, di situ ada prosentasenya ya masing-masing. Ada yang V ini very good, kemudian E itu excellent. Ada yang very good banyak banget ya, 751. Excellent-nya 107. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaannya. Yang pertama, from the chart above, John, Vince, and Olivia belongs to the reviewer who gave blah 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 or blah 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 value. Nah, tadi kan penilaian si Jolene, Vince, dan Olivia itu kan penilaiannya baik ya. Mestinya Jolene, Vince, dan Olivia itu termasuk dalam orang-orang yang memberikan penilaian excellent dan very good. Ya, who gave excellent or very good value. Nomor 2, lanjut ya. What is the percentage of people who like the giant glass slipper building? Yang suka berarti tinggal 100% dikurangi berapa ya? Oh, sebentar. Yang like ya. What is the percentage of people who like the giant glass slipper building? Nah, tinggal ini aja. Total orangnya. Wah, ini matematika banget ini. 751 excellent, 107 very good, average itu juga termasuk suka ya, rata-rata saja. 29 ditambah 8, 7 nyimpen 1, 8, kemudian 8, 8, 7. Yang poor and terrible itu yang tidak suka ya. 18 tambah 13 berarti 31. Totalnya berarti ada 8, 1 nyimpen 1, 9. Berarti ada 887 dibagi 31. Oh sorry, 918 kali 100%. Nah, ini yang sebagai catatan ya, karena yang suka ini kan yang suka berarti yang suka itu Pak Jul memakai excellent, very good maupun average ya. Average ngikut yang suka. Yang tidak suka itu poor and terrible. Ya. Jadi Pak Jul hitung di kalkulator. Bahasa Inggris ada hitung-hitungannya ini. Nah, kalau misalkan Pak Jul memasukkan yang average, yang rata-rata tadi ya, average ke dalam suka, maka prosentase yang suka adalah 96%. Tapi kalau misalkan Pak Jul masukkan yang rata-rata itu ke dalam yang tidak suka, berarti tinggal dikurangi. 887 dikurangi 29
17 kurangi 9 itu 8. Ini 7 kurangi 2, 5. 8 ya. Berarti 858 dibagi 918 kali 100%. Kita hitung. Nah, 93%. Nah, itu terserah kalian ya. Kalau rata-rata itu berarti 50-50 ya. Bisa suka, bisa tidak. Nah, kalau Pak Jul rekomendasikan yang ini. Yang suka itu berarti yang memberikan penilaian excellent dan juga very good. Jadi excellent-nya 751 ditambah 107. 751 tambah 107 itu dapatnya 858 ya. Terus dibagi jumlah total prosentasenya itu adalah 918. Kemudian dikali 100, hasilnya 93%. Seperti itu. Gitu. Kita lanjut ke yang nomor ketiga. How would you compare the average and the poor review? Kalau kita membandingkan antara yang rata-rata dengan yang memberikan penilaian buruk, itu adalah average-nya ada 29, poor-nya 13. Jadi kita bisa menjawab nomor berapa tadi? 4 ya? 3 ya? More traveler rate average to the giant glass slipper then the poor. Banyak wisatawan yang menilai rata-rata terhadap The Giant Glass Slipper dibandingkan yang buruk. Jadi banyak yang menilai rata-rata atau cukup lah. Cukup itu maksudnya bukan cukup buruk, tidak cukup baik. Jadi rata-rata saja. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya. The purpose of the P chart above is to, kegunaan dari chart di atas itu buat apa? Is to represent the count of travelers rating. Represent the count of tourist rating. Represent the count ini n ya, bukan. The count of traveler rating to the giant glass slipper building. Jadi kegunaan dari chart ini adalah untuk menghitung rating pengunjung terhadap The Giant Glass Slipper Building. Itu adalah tujuan dari chart di sini. Nah, ini ternyata soal HOTS ya. Diperhatikan untuk mengenai masalah soal HOTS. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya pembahasannya untuk sesi kali ini. Nanti kita bisa dilanjut untuk pada sesi video berikutnya, masih banyak sekali ya pembelajarannya ternyata. Saya akhiri ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.